Oke, hello guys, kembali lagi bersama gue Ridwan. Oke, video kali ini kita akan membuat martabak. Pertama-tama kita masukkan tepung toge protein sedangnya yang sudah dicampur dengan tepung maizena atau tapioka ya, 225 gram tepung protein ya. Kemudian gula pasir sekitar 30 gram ya guys. Oke, dan kemudian baking soda sekitar setengah sendok makan, dan baking powder itu setengah sendok makan juga. Oke, kita masukkan satu butir telur ya guys. Oke, masukkan satu butir telur. Ini untuk satu adonan ya guys, untuk satu buah martabak. Oke, kemudian kita aduk adonannya ya sampai tercampur rata, sampai kuning telurnya tercampur rata. Kemudian masukkan air putih ya guys, itu sekitar 50 ml air ya guys. Oke, kita aduk lagi sampai dia menjadi kalis. Nanti ditambahin lagi airnya. Ini sekitar 50 ml air aja guys. Itu kita masukin sedikit-sedikit supaya adonannya bagus ya. Oke, masukin air lagi, aduk sampai rata ya guys. Aduk sampai kenceng gitu ya. Oke, dan supaya adonannya ngembang juga, kita aduk terus ya, tambahin airnya sedikit demi sedikit supaya merata, dan tepung yang bagintil itu hilang ya. Aduk terus. Biasanya kalau misalkan dimasukin air banyak langsung, itu akan tepung terigu proteinnya itu ada yang bagintil, jadi ya kita aduk. Nah, seperti ini ya guys, ada bagian-bagiannya. Kita pakai coba blender aja ya guys supaya lebih bagus hasilnya. Kita akan blendernya. Oke, kita akan blender sampai rata guys. Ini cara cepatnya, kasih power aja. Oke, lihat dia ada gelembung-gelembung, itu menandakan bahan adonan martabaknya bagus ya guys. Oke, setelah tercampur rata semuanya, oke, kita akan diamkan selama 30 menit atau 1 jam boleh juga. Kenapa? Karena baking powdernya itu supaya dia mengembang bagus ya guys. Oke, kita akan plastik wrapin ya untuk pendiaman sekitar 30 menit atau 1 jam. Kalian boleh 1 jam atau 30 menit, yang penting didiamin dulu sebelum dipakai ya guys, supaya adonannya mengembang juga nanti ketika mau membuat martabak. Oke guys, kita sudah setengah jam, kita siapin teflonnya ya guys. Ini kan martabak yang pakai teflon ya guys, bukan pakai cetakan martabaknya. Kita pakai teflon yang bagus juga. Oke, kita pakai minyak, sekarang kita pakai terigu. Kenapa dipakai teriguin? Supaya kulitnya itu bagus kering ya guys. Oke, setelah dilap pakai terigu yang bersih, kita bisa masukin adonannya ya guys. Oke, jangan lupa pannya, teflonnya itu harus panas ya guys ya. Dan ketika kalian masak martabak itu, jangan setelah panas teflonnya, jangan dibiarin apinya besar ya guys. Kita kecilin ketika udah panas teflonnya, kita harus kecilin apinya ya guys. Apinya yang sedang aja, yang kecil banget, supaya yang penting panas di dalam ke teflon itu nggak turun ya guys. Oke, kecilin aja. Oke, kita bikin yang pinggir-pinggirnya crispy, itu yang paling crispy itu dia itu tinggal putar-putar aja ya guys, seperti ini ya.
Nah itu untuk adonan yang buat crispy-nya. Oke guys, ini gampang banget cara bikinnya, kalian bisa di rumah juga ya guys. Ketika kalian bosan di rumah, kalian pengen makan martabak malam-malam atau siang-siang kan nggak ada yang jual martabak, kalian pengen martabak ya kalian bisa bikin sendiri di rumah ya guys. Itu dia akan ngembang begitu, dia ketika adonannya akan mulai siap, dia akan berbuih-buih seperti itu dalam proses membuat rongga-rongga di dalam adonan martabak ini. Oke guys, ini sebenarnya sama seperti martabak itu kalau misalkan dalam bahasa Inggris pancake ya guys. Ini sama sebenarnya sama pancake, dan di luar sana banyak pancake yang fluffy yang kenyal gitu kan. Ini pancake ala Indonesia itu martabak ya guys. Oke, tapi di Indonesia itu martabak biasa ditemukan malam-malam. Kalau misalnya pancake pagi-pagi pas jam waktu sarapan ya guys. Oke, breakfast. Oke, di sini gelembung-gelembung besarnya semakin banyak, dan itu menandakan martabaknya bagus, adonannya bagus ya guys. Lihat guys, di situ udah mulai bergelembung-gelembung dan membuat rongga-rongga yang banyak ya. Oke, ketika sudah seperti ini, kalian boleh menaburkan gula pasir ya guys. Oke, gula pasir untuk bahan pemanisnya ya guys. Oke, kita tunggu sampai matang ya guys. Diamkan seperti ini ya guys. Oke, kalian juga boleh tutup pakai tutupnya supaya cepat matang. Kalau saya ingin mencoba supaya tidak menutupnya, ya sebenarnya kalian boleh menutupnya langsung gitu kan. Kalau kalian gak mau lama-lama, kalian fungsi untuk menutupnya itu untuk supaya cepat atasnya itu kering ya guys. Oke, ini adalah proses kasih gulanya, dan ini setelah jadinya ya guys. Oke, kita mau lepasin dari teflonnya. Ini udah jadi ya guys, ini udah mateng ya. Lihat rongga-rongganya bagus ya guys, dan ini pinggir-pinggirannya crispy juga. Nah, kita coba pindahkan dulu. Nah, kita akan pertama-tama dari pinggirannya dulu ya guys, lepasin pinggirannya. Oke, lihat guys, itu crispy banget ya. Oke, nah jangan lupa pinggirannya lepasin. Nah, setelah di pinggirannya kita lepas, nah kita pindahin ke cutting board atau talanan ya guys. Lihat ini gampang melepasnya karena tadi udah dikasih terigu ya guys. Oke, lihat guys, itu kelihatan enak ya guys. Nah, setelah ini kalian bisa kasih mentega ya guys. Mentega, olesin menteganya supaya mengkilap. Cuman gue nggak terlalu mau untuk mentega karena kebanyakan minyaknya, jadi saya nggak pakai menteganya. Oke, kita akan kasih topping sesuka hati kalian ya guys. Kalian mau kasih coklat, kalian mau kasih apapun itu terserah kalian ya. Ini yang saya bikin ini adalah isian dari mochi ya guys, isian dari mochi atau kacang merah ya guys. Kacang merah yang isinya mochi itu di Jepang itu banyak yang jual ya guys. Di Daiso itu 100 yenan itu banyak, sekitar 200 gram itu cukup untuk satu martabak ya guys. Oke, kita lapisi semuanya sampai atasnya tertutup. Oke, tertutup ya guys. Kita ratakan terlebih dahulu supaya lebih bagus juga hasilnya. Kita ratain ya, kita tutupin semuanya. Oke, ini udah mulai selesai. Oke, penutupan dengan kacang merahnya ini selesai seperti ini. Kemudian kita nanti akan taburkan
kacang Hokkaido ya guys. Ini adalah kacang Hokkaidonya ya guys. Kita akan letakkan juga sama, kita tabur-taburin aja ya, sesuka hati kalian sih. Kalau misalkan topping itu kalian mau kasih topping coklat, kalian mau kasih ketan hitam pakai kelapa, itu terserah kalian sih ya guys. Karena di sini kayak suka mochi, jadi saya coba kasih mochi, dan ini kasih susu kental manis atau condensed milk ya. Oke guys, oke kita langsung potong aja ya guys. Kita langsung potong setengahnya. Oke, potong belah 2 ya guys. Oke, setelah kita potong, kita balikkan, kita tumpuk menjadi 2 lapis ya guys. Oke, lihat ini kulitnya bagus. Dan kalau kalian mau olesin dengan mentega juga nggak apa-apa, silahkan. Kalau saya nggak terlalu suka lagi. Oke, kita potong seperti abang di tukang martabaknya, kita potong-potong ya guys, seperti abang-abang yang di jalan. Oke, kita potong belah 1 ya, potong belah 4 sekarang belah 3 ding, belah 3. Oke, setelah dipotong-potong kita coba plating ya guys. Ini platingnya supaya lebih bagus, kita coba plating seperti ini aja ya guys. Oke, taruh yang panjang, martabak yang dipotong panjang tadi 1, udah itu susu kental manisnya ya guys. Coba kita kasih bikin jalur aja ya guys, bikin jalur begini, lalu ratakan, bikin panjang seperti ini, panjang belok dikit supaya lebih bagus. Oke, dan ini sisain dulu dikit seperti itu, gesek-gesek. Oke, kemudian tabur kacang Hokkaidonya ya guys. Oke, kacang Hokkaido. Oke, jadi deh.